Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ricardo Prayoga dengan NIM 14225000013. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas saya asesmen kimia dasar, yaitu mencakup 3 soal tentang eksperimen hamburan alfa, eh, prinsip-prinsip penentuan konfigurasi elektron, dan perhitungan stoikiometri reaksi antara besi dan gas kalorin. Yang soal pertama ini ada eksperimen eksperimen hamburan alfa yang menolak model Thomson dan mendukung Rutherford. Ini sebagai kecil partikel alfa bermuatan plus yang ditembakkan ke foil tipis atau emas dan dipantulkan kembali mendekati sudut besar. Padahal sebagian besar lewat saat sedikit deviasi. Hasil ini membantah model atom Thomson karena menurut model Thomson bermuatan positif tersebar merata dalam Thomson Thomson seperti roti kismis. Jika demikian, partikel alfa seharusnya hanya mengalami sedikit pembelokan, bukan dipantulkan. Nah, ini mengapa ini menantang model Thomson? Yang pertama, model Thomson menganggap muatan positif tersebar merata di seluruh atom, sehingga model listrik lemah dan seragam. Jika benar, partikel alfa yang lewat tidak akan mengalami defleksi besar, paling hanya sedikit dibelokkan. Baik, yang B, yang kedua. Namun eksperimen menunjukkan ada beberapa partikel yang dipantulkan hampir lurus kembali. Artinya mereka bertemu sesuatu yang sangat kecil dan bermuatan positif. Sangat kontradiksi dengan distribusi muatan positif yang merata pada model Thomson. Ya, ini ada hasil membantah model Thomson. Karena bermuatan model Thomson bermuatan positif tersebar merata dalam dalam atom seperti roti kismis. Dan ya, ini dari Rutherford, uh, menyimpulkan bahwa atom itu memiliki, nah ini model Rutherford, model inti ya. Dari Rutherford ini mengusulkan atom memiliki inti kecil, padat, dan bermuatan positif. Ini yang mengandung hampir seluruh massa atom, elektron mengumpulkan di luar inti. Dari sini Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki inti yang sangat kecil, yang saya bilang tadi ya. Jadi hasil eksperimen hamburan alfa mendukung model atom Rutherford dan membantah model atom Thomson. Dan yang kedua ini partikel alfa yang mendukung yang datang dekat inti akan merasakan gaya tolak Coulomb Coulomb yang sangat kuat, bisa dipantulkan atau didefleksi besar. Sementara inti dan lewat hampir lurus menjelaskan mayoritas partikel yang tidak terdefleksi. Dan yang ketiga yang C, jadi pola hamburan banyak lewat sedikit fiksi besar cocok dengan inti kecil dan bermassa besar mendukung model Rutherford. Nah, ini yang soal kedua. Yang kedua soalnya prinsip Hooke, larangan Pauli, dan aturan Aufbau. Dan ini disertakan contoh juga untuk Fe dan Fe2+.
aturan Aufbau ada tiga. Yang A ini aturan Aufbau pengisian. Yang A, elektron pengisian orbital mulai dari energi terendah ke tertinggi, yaitu ada 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan lain sebagainya, mengikuti urutan energinya. Terus yang kedua ini, yang B, setiap orbital dapat mampu memaksimal dua elektron dengan spin berlawanan 2ms 2/1/2 dan ms min 1/2. Dan ini yang C, prinsip Hooke pada subkulit yang berisi beberapa orbital setara mis ini, dari yang prinsip Hooke. 5 orbital pengisian. Satu per orbital dengan spin searah terlebih dahulu. Next ya, ini sudah tahu. Dan ini contohnya. Ini contohnya besi Fe dan ion Fe pangkat 3 plus. Nomor atom Fe sama dengan 26 elektron pada atom netral. Konfigurasi elektron penulisan umum dan lengkap. Ini seperti ini. Penulisan lengkapnya seperti ini. 1s2, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 3s pangkat 2, dan 3d pangkat 6. Disingkat dengan inti AR 4s pangkat 2, 3d pangkat 6. Dan ini penjelasannya. Penjelasannya menurut Aufbau diisi 4s diisi sebelum 3D. Jadi netral Fe memiliki 4s pangkat 2 dan 3d pangkat 6. Dalam kulit 3D ada 5 orbital, 6 elektron yang ditempatkan pertama isi dari satu orbital ini. Prinsip Hooke sampai ada 5. Semuanya paralel, kemudian elektron ke-6 mulai pasangan di salah satu orbital yang mengikuti Pauli. Jadi ini ion Fe3 plus hilang 3 elektron pada ion logam isi elektron dilepas dari orbital 4s sebelum dikali. Dan ini yang ketiga. Ini elektron, elektron bagi elektron ya, telah terisi. Ya. Dan ini contoh yang nomor 2 ya guys ya. Kayak gini. Dan ya kita lanjut. Yang ketiga ini soalnya soal reaksi besi dan gas kalorin. Ini ada yang satu mol masing-masing reaktan. Yang nomor 2 ada reaktan pembatas. Nomor 3 massa F13 yang terbentuk. Sama 3 massa sisa reaktan. Ini jika ada. Dan ini diketahui reaksi reaksinya tuh kayak ini. 2Fe plus 3C12 sampai 2FeC13. Nah, yang ini massa, volume, molar volume gas, dan AR. Kalau massa ini Fe 18 gram, volume C12 10 liter pada STP, molar volume gas STP 22,4 L atau mol. AR ini ada Fe 55,85, Ci sama dengan 3545 ya. Yang nomor 1 tadi kan yang menghitung mol masing-masing reaktan ini, apa reaksi reaktannya. Mol Fe dan ini NFe sama dengan M per M. Ini beda, ini yang kecil dan ini M besar. Jadi beda ya. Sama dengan 18/5585. Jadi kalau dibagi ini sama dengan 0,22 mol.
Dan ini yang mol C12. N C12 sama dengan V per 22,4. 10 dibagi 22,4, hasilnya ini 0,446 mol. Terus ini yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 dari menentukan reaksi pembatas. Dari persamaan reaksi, ini ada 2Fe plus 3C12 sampai 2Fe13. Perbandingan stoichiometri. Ini ada Fe12 sama dengan 2 per 3, dan hasilnya 2 per 3 ini dibagi jadi 0,67. Dan sekarang kita bandingkan perbandingan yang aktual ini. Kalau aktual ini tadi dari Fe kita ambil dari Fe ini 0,33 dibagi sama 0,446. Jadi hasilnya ini 0,722. Karena 0,722 ini lebih lebih besar ya, lebih kecil ya, lebih besar ini. 0,667, maka CH2 adalah reaktan pembatas Fe berlebih. Nah, ini yang nomor 2, 1,2, ini yang nomor 4. Nomor 4 ini menghitung massa Fe T13 yang terbentuk. MR Fe itu dihitung. Jadi Fe3 Fe C13 sama dengan 5585 ditambah sama 3,34,45 yang sama dengan 612,2 gram atau mol. Ini hasilnya. Lalu yang ke ini MFE C13 sama dengan NXMR, ini M besar ini sama dengan 0,297 dikali 162,2. Jadi ini hasilnya 48,1 gram. Terus ini yang kelima tadi, ini yang kelima, massa sisa reaktan jika ada, dan menghitung sisa reaktan Fe jika ada dari reaksi 2 mol Fe, 3 mol jadi C13. Maka jumlah yang akan bereaksi itu ini Fe3 reaksi 2 per 3 kali NC12 sama dengan ini hasilnya 0,297 mol Fe yang bereaksi nih kan. Jadi sisanya Fe ini bisa dilihat ya, sisa Fe sisa, Fe awal dikurangi Fe reaksi, ini dikurangi semua tadi 0,322 sama 0,297, hasilnya ini 0,025 mol Fe sisa 0,2 0,025 kali 5585 tadi sisa 1,4 gram. Ini dan hasil akhirnya dari hasil besaran nilai satuan. Ini bisa dilihat mol Fe itu nilainya 0,22, satuannya adalah mol, dan yang mol C12 nilainya 0,446, satuannya juga mol. Dan ini reaktan pembatas nilainya C12, ini satuannya nggak ada ini. Mol Fe13 nilainya 0,297, satuannya mol sama ya. Dan massa Fe ini, massa Fe13 nilainya adalah 48,1 gram. Dan yang tadi, dan massa Fe sisa itu sisanya jadi, ini kan nilai yang terakhir, yang ini Fe
massa sisa 1,4 gram. Dan itu tadi video presentasi dari saya. Nomor satu, dua, dan tiga ya paham. Nah ini reaksinya. Sekian dari saya, Rekartiku Prayoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.